Kamu akhirnya melakukannya. Setelah bertahun-tahun menambahkan film dan acara ke antrian, kamu resmi kehabisan tontonan di Netflix. Kamu juga telah menghabiskan seluruh tumpukan bukumu dan kamu bahkan kehabisan kotak serial untuk dibaca. Jadi kamu dibiarkan berkelana di jalanan untuk mencari hiburan. Saat itulah kamu melihat selebaran yang tampak usang dijepit ke tiang telepon di dekatnya. Ini adalah iklan untuk produksi teater komunitas lokal dari sebuah drama yang belum pernah kamu dengar. Drama berjudul Tragedi Raja yang Digantung. Biasanya, kamu tidak akan menganggap dirimu sebagai orang teater, tapi sesuatu tentang seni di poster menarik perhatianmu. Ada sosok aneh di poster itu, wajahnya terselubung, tubuhnya terbungkus jaring rantai. Rasa ingin tahu menguasaimu dan kamu memeriksa tanggal pertunjukan. Yang mengejutkanmu, malam pembukaan adalah seminggu dari sekarang dan kamu tidak memiliki rencana apapun. Kamu telah mengambil keputusan. Kamu akan menghadiri pertunjukan langsung Tragedi Raja yang Digantung. Ini akan menjadi pertunjukan langsung pertama yang pernah kamu lihat dan sedikit yang kamu tahu itu juga mungkin yang terakhir. Karena Tragedi Raja yang Digantung bukan sembarang acara kuno. Itu bahaya kuat dan memetik mematikan yang mungkin salah satu pintu gerbang untuk makhluk yang bahkan lebih berbahaya. Itu dikenal oleh organisasi SCP sebagai SCP-701. Jadi duduklah, pastikan untuk membaca program dengan seksama dan bersiaplah untuk kisah gelap dan menakutkan dari Tragedi Raja yang Digantung dan gelombang kematian serta kehancuran yang ditimbulkannya dalam kebangkitan teaternya. Tapi bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Saat kamu pulang ke rumah untuk memasak makan malam, menantikan pertunjukan baru minggu depan, orang-orang lokal sedang bekerja keras melakukan gladi bersih. Sutradaranya, Marcus Fitch, menemukan salinan drama itu sambil mencari teater Carolinian yang sedikit lebih ramah keluarga daripada beberapa karya klasik Shakespeare ketika dia pertama kali menemukan Tragedi Raja yang Digantung di forum teater. Itu digambarkan mirip dengan Hamlet karya Shakespeare dan Titus Andronicus. Tapi kekerasannya sebagian besar di luar panggung dan tersirat. Dengan banyak elemen jahat, drama itu dipoles sempurna untuk penonton dari segala usia. Mengingat fakta bahwa pertunjukan Tragedi Raja yang Digantung cenderung menjadi peristiwa korban massal, untuk alasan yang akan segera kamu lihat, organisasi melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk mengendalikan penyebaran naskah drama tersebut. Semua salinan disimpan dalam lemari besi yang dikunci 3 kali dalam arsip organisasi yang aman, yang saat ini mencakup 2 salinan dari publikasi asli tahun 1640, 27 salinan edisi sampul tipis perdagangan 1965, 10 salinan hardcover percetakan 1971, 21 disket yang berisi naskah drama, dan 1 kaset video SVHS yang berisi rekaman langsung dari satu insiden yang sangat terkenal. Namun, ini nampaknya tidak banyak mencegah terjadinya pertunjukan baru Tragedi Raja yang Digantung. Teks drama terus-menerus muncul secara online, seringkali dengan judul yang berbeda atau salah eja, mencegah pelacak web organisasi melacak semuanya. Namun demikian, organisasi melakukan segala daya untuk mendeteksi dan menghentikan pertunjukan sebelum mereka dapat dilanjutkan. Bahaya memulai atau bahkan melihat pertunjukan Tragedi Raja yang Digantung tidak dapat dilebih-lebihkan. Diyakini bahwa dalam 300 tahun sejak publikasi aslinya, itu setidaknya telah merenggut 10.000 nyawa melalui pertunjukan. Dan jika kamu hadir, mati dengan cepat adalah salah satu hasil yang lebih baik. Asal-usul virus memetika ini sama misteriusnya dengan kekuatan yang tampaknya mendorong efeknya. Drama tersebut tidak pernah memiliki penulis yang dinyatakan dan penerbitnya. Salah satunya, William Cook, menghilang dari semua catatan sejarah setelah publikasi drama tersebut. Pertunjukan telah bervariasi selama 300 tahun drama tersebut aktif. Ini telah terlihat di mana-mana, mulai dari rombongan drama Universitas Inggris hingga drama sekolah menengah Amerika. Dalam apa yang bisa menjadi tragedi yang lebih berbahaya, adaptasi televisi dari drama itu hampir disiarkan oleh BBC sebelum organisasi turun tangan dan menghentikannya. Sementara klasifikasi penahanannya saat ini adalah Euclid, para ilmuwan yang telah mempelajari drama tersebut telah berkampanye dengan kuat untuk meningkatkan Tragedi Raja yang Digantung menjadi tingkat Keter karena ketidakpastian dan kecenderungannya untuk bermanifestasi di seluruh dunia dengan insiden yang muncul terpisah beberapa dekade. Sementara anggota Dewan Olima skeptis, beberapa peneliti bahkan percaya bahwa jika diberikan paparan yang cukup luas, Tragedi Raja yang Digantung dapat menyebabkan skenario akhir dunia tingkat XK yang ditakuti. Ini berbahaya. Pada titik ini, kamu mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya Tragedi Raja yang Digantung itu? Apa yang diceritakan? Seperti namanya, drama tersebut adalah sebuah tragedi dan berlangsung selama 5 babak selama era Carolinian, menggambarkan drama istana seperti sejumlah drama dari waktu itu. Itu terjadi di kota Serco, ibu kota kerajaan fiksi misterius Trinculo. Titik fokus drama ini adalah konflik antara Gonzalo, raja tidak sah Trinculo, dan Antonio, pewaris takhta yang sebenarnya. Sebelum drama dimulai, Raja Trinculo sebelumnya, Raja Sforza, telah dikhianati dan dibunuh oleh
oleh Gonzalo. Gonzalo memimpin Sforza ke hutan di mana dia dan anak buahnya menaklukkan raja dan menggantungnya di pohon terdekat seperti penjahat biasa. Oleh karena itu disebut tragedi raja yang digantung. Namun Gonzalo berusaha merahasiakan perannya dalam pembunuhan raja untuk menjaga tahta untuk dirinya sendiri. Tapi istrinya yang dilanda rasa bersalah, Isabella, mengancam akan membocorkan rahasia pembunuhan Sforza. Sementara Antonio mencoba mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi di hutan. Gonzalo dengan gaya penjahat Shakespeare yang sebenarnya merencanakan pembunuhan lebih lanjut terhadap rekan konspiratornya dan mencari jalan buntu untuk menjaga rahasia gelapnya tetap aman. Disinilah permainan menjadi sedikit mengerikan. Satu musuh, Gonzalo telah membunuh dan memasaknya menjadi sup. Dia berniat kemudian menggunakan rebusan ini untuk membunuh seluruh istana dengan bantuan racun yang efektif dan tidak terdeteksi yang diberikan oleh duta besar Alagada yang misterius. Meskipun kamu akan senang mengetahui bahwa tragedi ini memiliki akhir yang bahagia, pada akhirnya Gonzalo terungkap dan Antonio mengklaim tempat yang seharusnya menjadi Raja Trinculo. Tidak seperti pendahulunya, Antonio memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan dan Gonzalo diasingkan ke biara seumur hidup daripada dieksekusi karena cara pembunuhannya. Para pahlawan diberi hadiah, penjahat dihukum, dan semua hidup bahagia selamanya. Untuk penilaiannya, tidak ada yang tampak aneh tentang pertunjukan ini. Jika kamu terbiasa dengan karya-karya lain pada zaman itu, kamu bahkan mungkin merasa bosan saat membacanya. Bagaimana bisa sesuatu yang normal menjadi drama terkutuk yang merenggut ribuan nyawa? Tapi sifat sederhana dari drama itu hanya membuatnya lebih berbahaya. Tampaknya bahaya memetika tidak disebabkan hanya dengan membaca lakonnya. Seperti semua teater yang bagus, itu hanya benar-benar hidup di atas panggung. Dan produksi lokal dari tragedi Raja yang Digantung tidak terkecuali. Saat aktor amatir di komunitas mempelajari dan berlatih drama tersebut memastikan untuk melakukan setiap adegan, setiap baris, setiap kata ke memori, mereka tidak memperhatikan hal-hal kecil yang bagi orang luar mungkin tampak sedikit tidak menyenangkan. Kadang-kadang selama gladi bersih kelompok, aktor akan menyimpang dari naskah dan kita tidak sedang berbicara tentang garis yang tidak jelas atau improvisasi sederhana. Tidak, aktor kadang-kadang akan terlihat seperti sedang membaca dari naskah yang sama sekali berbeda dan sesama pemain akan merespon dengan cara yang sama. Drama itu membuai kamu ke dalam rasa aman yang salah. Kru panggung, anggota kru, bahkan sutradara semua percaya bahwa mereka memainkan drama itu persis seperti aslinya. Oke, jadi itu tidak terlalu buruk. Sebuah drama yang mengubah dirinya sendiri. Tapi hal-hal akan menjadi lebih buruk dari titik ini. Jauh lebih buruk. Tapi mengapa membiarkan anomali mematikan merusak rencana malammu? Kamu telah menantikan untuk menonton pertunjukan ini sepanjang minggu dan kamu sepertinya tidak bisa menghilangkan sosok itu dari poster itu dari pikiranmu. Serba hitam, wajah terselubung, terbungkus rantai. Kamu tidak tahu bahwa entitas ini diinginkan oleh organisasi SCP dan ini adalah SCP-701-1. Yang kamu inginkan hanyalah pengalaman teater yang tak terlupakan dan kamu pasti akan mendapatkannya. Tempat ini penuh, tidak ada kursi kosong yang terlihat, lampu meredup dan tirai terbuka. Penampilan pertama cukup normal dengan semua pengkhianatan dan intrik pengadilan kerajaan yang kamu perkirakan. Kamu merasa sedikit bosan menguap dari mulutmu. Kamu berpikir bahwa mungkin ini adalah kesalahan besar dan kamu mungkin menyelinap di setelah pertunjukan ketika saat itu kamu melihatnya. Dalam adegan terakhir babak pertama, kamu melihat sosok terselubung berlama-lama di latar belakang tirai. Dia tampak begitu diam, dia hampir seperti bayangan. Tapi karena setiap tindakan tampaknya berjalan ke arah yang berikutnya, dia menjadi lebih menonjol. Pemeran lainnya tidak pernah mengenalnya karena mereka menyampaikan monolog dramatis, tapi dia selalu ada di sana. Akhirnya, drama mencapai babak kelima. Adegan perjamuan akbar di mana semuanya menjadi fokus. Gonzalo bersiap untuk meracuni tamu makan malamnya dengan sup kanibalnya, sementara Antonio dan sekutunya berencana untuk mengungkap kejahatannya yang mengerikan dan melengsarkannya. Kamu merasa begitu dicekam oleh drama itu. Kamu hampir tidak menyadari bahwa sosok terselubung SCP-701-1 berdiri tepat di antara para aktor sekarang. Sementara, tanpa sepengetahuanmu, para aktor telah menyimpang dari cerita naskah selama ini. Hal-hal akan benar-benar berubah menjadi mengerikan. SCP-701-1 yang sekarang dikenal oleh pemain lain sebagai Raja yang Digantung mengeluarkan pedang dari udara tipis dan memberikannya kepada aktor yang berperan sebagai istri Gonzalo. Para aktor di atas panggung tiba-tiba menjadi terpesona. Mereka menyerang dan menahan Gonzalo dan sebuah tali jatuh dari suatu tempat di atas panggung. Para aktor mencoba untuk menggantung Gonzalo secara ritual sebelum aktor yang memerankan istrinya menikamnya sampai mati sambil meneriakkan darah untuk Raja yang Digantung. Kamu seharusnya merasa ngeri, tapi tidak. Kamu bahkan tidak merasa seperti dirimu lagi dan kamu suka semua yang terjadi. Di atas panggung, serangkaian jerat lain jatuh dari atas. Setiap aktor meraih jerat mereka sendiri dan para pemain mengulangi darah untuk Raja yang Digantung sebelum mengorbankan hidup mereka untuk monster yang mengenakan
kafan. Jika pembantaian berhenti di situ, itu sudah cukup buruk. Tapi drama ini tidak hanya mendorong para pemainnya untuk melakukan tindakan gila yang kejam, ini juga menarik penonton. Sebelum kamu menyadarinya, kamu ditarik ke dalam perkelahian yang kejam dengan sesama penonton teater. Ada yang menggigit, mencakar, meninju. Orang-orang saling memukul dengan kursi seperti pertandingan kandang gulat. Ini adalah hiruk-pikuk kekerasan yang acak dan tidak masuk akal sehingga bangunan itu tidak dapat menampungnya lagi. Kamu dan siapapun yang belum mati sudah tumpah ke jalanan dan mulai menyerang semua orang yang bisa kamu raih. Ini berubah dari malamnya menyenangkan di teater menjadi kerusuhan besar. Bahkan polisi yang dikirim untuk mengendalikan situasi kewalahan sampai organisasi SCP mengirimkan sejumlah gugus tugas taktis yang terlatih dalam pengendalian massa tingkat lanjut. Situasi akhirnya mulai mereda. Tapi kamu tidak peduli. Bahkan ketika pria besar dengan perlengkapan taktis organisasi memegang tanganmu, kamu masih mencoba menggigit dan menendang. Efek dari pertunjukan biasanya hilang setelah sekitar 24 jam. Tapi sampai saat itu yang terinfeksi termasuk kamu hanyalah monster yang memicu kemarahan. Pada akhirnya dibutuhkan 4 pria dewasa untuk menahanmu dengan benar. Kamu akan merasakan memar dari tongkat mereka besok. Tapi sekarang yang kamu rasakan hanyalah kebencian dan kekerasan dan pengabdian tunggal pada sesuatu di luar sana yang tidak mungkin kamu pahami. Dan sepanjang waktu kamu meneriakkan satu hal berulang-ulang. Darah untuk raja yang digantung. Darah untuk raja yang digantung. Sekarang tonton SCP-610 Wabah Zombie Daging yang Benci dan SCP-3999 Aku adalah pusat dari semua yang terjadi padaku untuk lebih banyak cerita mengerikan dari dokumen organisasi.